Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami naikkan rasa syukur dan terima kasih kepadamu untuk hari baru, hari Selasa Prapaskah kedua yang sedang dan akan kami lalui ini. Hari ini, Yesus Putramu memperkenalkan kami dengan kisah para Farisi. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang senantiasa belajar berbuat baik sambil mengusahakan keadilan. Berilah kami semangat untuk benar-benar menghayati sabdamu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Dengarlah firman Tuhan, hai para pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang-orang kejam, belalah hak anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda, lalu kemarilah dan baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan sendirilah yang mengucapkan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat-ikat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, akan direndahkan,
dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi umat beriman yang senantiasa setia mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya, dan menerjemahkannya pada masa Prapaskah ini. Renungan kita kali ini saya beri judul Omongan Elit, Tindakan Sulit. Suatu hari, dua orang sahabat sepakat untuk mengadakan perjalanan jauh bersama-sama. Mereka sahabat karib yang telah mengenal satu sama lain bertahun-tahun. Yang satu berjanji kepada yang lain, "Aku akan mendampingimu dalam kesulitan dan kegembiraan. Apapun yang terjadi, aku tetap bersamamu lebih-lebih dalam kesulitan di perjalanan." Teman yang kedua yang sedikit lemah dan penakut sangat senang mendengar janji itu. Mereka kemudian bepergian bersama-sama. Dalam perjalanan itu mereka harus melewati sebuah hutan lebat. Karena janji itu, teman yang lemah tidak takut. Akan tetapi setelah setengah perjalanan, tiba-tiba muncul dari kejauhan seekor beruang besar. Segera teman yang kuat itu memanjat sebatang pohon untuk menyelamatkan diri, meninggalkan temannya yang lemah itu. Teman yang lemah tidak dapat mengikuti apa yang dilakukan oleh teman yang kuat. Di saat panik itu, tiba-tiba muncul gagasannya. Dia segera berbaring di tanah pura-pura mati. Dia menutup matanya rapat-rapat dan tidak berani bernafas. Teman yang di atas pohon mengamati beruang mendekati sahabatnya. Beruang melangkah ke tempat orang itu berbaring, berjalan mengelilinginya, berhenti sesaat dekat telinganya, dan dengan tenang pergi menghilang. Dengan rasa lega, teman yang berada di pohon itu turun, sementara yang satunya duduk. "Aku mengamati, beruang itu tampaknya membisikkan sesuatu kepadamu," kata teman yang lebih kuat. "Ya, beruang itu berbisik bahwa, 'Begitu bodohnya aku mempercayai omongan engkau,' jawab orang lemah itu dengan sikap dingin." Umat beriman yang terkasih, Yesus hari ini dalam nada tegas tetapi penuh cinta memberikan input iman bagi para muridnya. Para murid hidup di tengah gempuran orang-orang yang mudah untuk mengajarkan, sulit untuk mengamalkan. Ajarannya elit, teladannya sulit. Omongannya elit, tindakannya sulit. Omong lain, buat lain. Ya, memang mudah untuk membanting lidah mengobral janji, tetapi tidak mudah untuk membanting tulang untuk mewujudkan janji-janji itu. Umat beriman, anak-anak generasi sekarang sementara meminta teladan. Sadarlah kita bahwa kita senantiasa dikejar-kejar utang keteladanan. Kisah-kisah suci yang diturunkan ke ruang dengar kita pada hari ini hendak katakan bahwa tekunlah dalam pelayanan. Itulah keteladanan sejati. Dalam bacaan pertama, Yesaya sebagai nabi dan guru yang diandalkan Tuhan, serta tokoh kehidupan agama yang tangguh, mengajak kita untuk belajar berbuat baik dan berhenti berbuat jahat. Selanjutnya, Injil suci sehubungan dengan karya pewartaan dan semangat pelayanan. Yesus beri kritik kepada orang Farisi yang munafik, yang berlagak suci. Mereka terlalu modal dusta, iwa fokus. Yesus memberi titik tekan pada usaha untuk melakukan. Yesus alergi dengan mereka karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Dengan ini, kita tahu bahwa dalam diri Yesus ada gerakan kerinduan akan tindakan pelayanan. Yesus harap mereka bisa beri teladan. Bagi Yesus, teladan hidup itulah yang menjamin keselamatan. Yesus minta para pemimpin untuk beri teladan. Yesus minta kita untuk berani memberi teladan.
umat beriman yang mengawali pagi dengan firman suci. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memberi teladan? Nah, kata-kata Yesus hari ini menjadi tips jitu untuk kita di dunia yang lagi krisis keteladanan. Pada hemat Yesus, hendaklah kita menjadi pelayan yang rendah hati. Mengingat, kerendahan hati membimbing kita pada pengetahuan, kejujuran, kekuatan, dan kerelaan hati untuk memberikan diri demi sesuatu yang lebih luhur. Itulah keteladanan hidup yang sejati. Prinsipnya, ia dapat hidup dari hasil keringatnya sendiri dan tidak menjadi beban bagi siapapun. Layanilah banyak orang, karena buah dari pelayanan adalah kebahagiaan. Pada masa sekarang, semua orang sering terlibat dalam hidup pelayanan. Bahkan, ada yang tergolong pelayan-pelayan yang sukses dan berprestasi lagi. Sayangnya, banyak orang, mungkin termasuk kita, mudah tersilau oleh kesuksesan, lalu lupa diri. Ada cerita klasik tentang hal ini dari dunia binatang yang barangkali semua kita pernah mendengarnya. Konon seekor katak suatu waktu ingin menjadi sebesar lembu. Ia lalu mengembangkan dirinya, makin lama makin besar. Menyadari bahwa usahanya sukses, ia semakin tidak tahu diri. Ia memaksa diri menjadi makin besar. Akhirnya, meletus. Mungkin ada benarnya cerita mengenai katak itu jika diterapkan pada kehidupan kita manusia. Kadang-kadang kita menjadi seperti katak yang lupa diri. Karena berhasil, kita semakin bersemangat sampai melupakan tugas pokok. Dan bahkan tega-teganya kita menginjak-injak nilai kebaikan, kebenaran, dan persaudaraan. Orang sukses mah sering lupa Tuhan. Maka masa prapaskah ini adalah masa kita berjuang untuk sesuaikan antara omongan dan tindakan. Masa di mana kita mewujud nyatakan rencana-rencana kita. Masa kita memenuhi janji-janji kita. Mari kita beri teladan. Hanya melayani, tak harap dilayani. Semoga. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Luhur, Putra-Mu yang paling luhur di antara sesama manusia, telah merendahkan diri sambil menyadarkan kami untuk menjadi pribadi yang mau belajar berbuat baik dan mengusahakan keadilan. Bantulah kami untuk belajar merendahkan diri seperti Yesus Kristus yang rela wafat untuk membela kami. Semoga Dia menjadi satu-satunya guru dan pemimpin yang menuntun kami menuju kerajaan surga. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.